Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Pesan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya menjelaskan soal-soal untuk persiapan menghadapi tes PPG Prajabatan tahun ini. Nah, saya mendapatkan kiriman soal teman-teman dari salah satu rekan kita yang merupakan soal dari tahun lalu ya, untuk dibahaskan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal dari file soal tersebut yang dikirimkan. Ya, namun sebelum saya bahaskan teman-teman, saya berharap agar kalian mensubscribe terlebih dahulu ya channel ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Ya, baik, diperhatikan. Jadi untuk soal tersebut yang banyak muncul ya, sebenarnya bukan banyak juga, berimbang. Jadi perlu kalian perhatikan, pelajari soal-soal yang berhubungan dengan barisan dan deret, serta bangun datar, statistika, ya, dan lain sebagainya, yang merupakan dasar dari matematika. Nah, coba diperhatikan soal di sini. Di sini ada teks, kita perhatikan dulu ya, tidak apa-apa. Nah, di sini judulnya pola tanam pohon. Nah, di sini Pak Santo mempunyai beberapa tanah kebun yang akan ditanami pohon jeruk dengan apel. Nah, namun karena luas tanah kebunnya itu ada yang kecil, ada yang besar seperti yang digambar di samping ini, maka dia menentukan pola. Nah, ada kata kunci pola. Jadi ini merupakan soal pola bilangan. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada deretan-deretan angka seperti ini, maka bisa dipastikan itu merupakan soal pola bilangan. Nah, pola penanaman pohon jeruk dan apel sebagai berikut. Oke. Nah, di sini kotak persegi mewakili tempat space untuk menanam pohon. Kotak berwarna biru ini ya, seperti ini, itu merupakan tempat tanamnya untuk pohon jeruk. Sedangkan untuk kotak putih yang di sekelilingnya di sini, itu merupakan tempat untuk menanam pohon apel. Oke, nah yang ditanyakan di sini, jumlah pohon apel yang harus ditanam ketika jumlah pohon jeruk ini berjumlah 169. Ya, mungkin kalian ada yang sudah mengerjakan ya, karena mungkin mendapatkan file soal ini. Oke, kita samakan persepsi. Nah, berapa jumlah pohon apel ketika pohon jeruk itu yang ditanam ada 169 pohon? Ya, coba-coba kita kerja dengan cara manual ya, teman-teman. Coba diperhatikan polanya seperti apa. Nah, asumsinya di sini, anggaplah karena ini kan yang biru ini adalah jeruk ya, yang kelihatan di sini adalah di sini. Jadi kalau misalkan n-nya 1 atau jeruknya 1 ini, ya, maka apelnya itu ada berapa ini? 8, ya, dihitung. Nah, kalau misalkan n-nya 4 atau jeruknya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka apelnya ada berapa? Apelnya ada 12. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau misalkan n-nya 9 atau jeruknya ada 9, maka apelnya ada berapa? Kalian hitung, itu ada 16 pohon apel yang ditanam. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya yang tadi adalah kalau seandainya itu apelnya, jeruknya itu 169, n-nya 169, di mana semua simpan? Di sini. N-nya itu 169, ada jeruknya ada ditanam 169. Kira-kira berapa apelnya, teman-teman? Nah, cara menyelesaikannya seperti apa ini? Apakah kita harus manual ya? Itu kan tidak mungkin, panjang sekali ini ke kanan. Jadi kalau saya sarankan begini, coba diperhatikan polanya. Ini kan ini salah satu cara ya, teman-teman. Kalau misalkan ada cara lain, silahkan komentar. Ini kan n-nya 1, saya bisa tuliskan seperti ini. 1 ini dari 1 kuadrat, bisa ya. Kita fokus ke jeruk ini. Terus n-nya 4, saya bisa tuliskan adalah 2 kuadrat. Nah, kalau n-nya 4, n-nya 9, berarti 3 pangkat 2. Jadi kalau seandainya, teman-teman, seandainya kita abaikan pangkat 2-nya ini, kita ambil yang 1, 2, 3, kita asumsikan ini merupakan pola atau bilangan ke-1, bilangan ke-2, bilangan ke-3,
maka kita bisa tuliskan seperti ini. Bilangan pertama itu adalah 8 ini. Terus bilangan yang kedua itu adalah 12. Bilangan ketiga adalah sama dengan 16. Jadi sebenarnya yang ditanyakan di sini adalah karena 169 ini bisa dituliskan 13 pangkat 2. Bisa? Maka sebenarnya yang ditanyakan di sini adalah U13-nya sama dengan berapa? Sampai di sini dipahami, teman-teman? Oke, semoga dipahami ya. Nah, kalau begitu untuk menentukan U13 ini, karena bilangan-bilangan ini membentuk barisan aritmetika, maka kita menyelesaikan ini dengan menggunakan rumus barisan aritmetika. Bagaimana rumusnya? Yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 dikali beda. A itu bilangan pertama, ya. B itu bedanya atau selisihnya. Jadi kalau misalkan dicari U13 di sini, jadi U13 sama dengan A, tuliskan dulu ya, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. N-nya kan 13 kurang 1 itu 12. Seperti ini. A-nya itu adalah 8 ditambah dengan 12 dikali bedanya berapa? Selisihnya. Ya, 12 dikurang 8 itu 4. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 8 tambah 12 dikali 4 itu 48. Jadi 8 tambah 48 itu dapatnya 56. Jadi ketika jeruknya itu ada 13 kuadrat atau 169, maka apel yang ditanam itu adalah ada 56. Oke, bagaimana teman-teman? Coba dipahami dulu ya. Semoga dipahami, baru kita lanjut nomor 2. Oke. Masih soal yang tadi sebenarnya ya. Nah, oke, diperhatikan. Kotak persegi mewakili tempat space untuk menanam pohon. Kotak yang berwarna biru sama dengan petunjuknya tadi ya. Berwarna biru ini merupakan tempat tanam pohon jeruk, sedangkan kotak putih merupakan tempat tanam pohon apel. Saya ganti cinta dulu. Oke. Nah, sekarang diketahui jumlah seluruh pohon yang akan ditanam itu 100 bibit dan modal itu 1.300.000. Stop sampai di sini dulu teman-teman. Stop dulu sampai di sini. Ya, yang mau ditanam ini kan 100 bibit yang terdiri dari jeruk dengan apel. Sekarang pertanyaannya adalah bukan pertanyaan dari soal, pertanyaan saya sendiri. Ya, dari 100 bibit ini sebenarnya ada berapa di dalamnya jeruk, ada berapa apel. Kita tidak bisa menebak-nebak ya. Nah, cara menjawabnya teman-teman tentunya kita kembali ke sini. Ya, kita perhatikan pola-pola seperti ini. Ketika misalkan jeruknya 1, maka ketika ada banyaknya pohon yang ditanam itu ada 9, maka ada jeruknya 1, 8 itu apel. Ketika pohon yang ditanam itu ada 16, maka di dalamnya ada jeruk 4, 12 itu apel. Nah, maka untuk soal ini teman-teman, saya akan berikan 2 cara mungkin ya. Cara yang pertama lewat visualisasi, lewat gambar. Coba diperhatikan seperti ini. Ya, ini adalah gambar yang terdiri dari 100 bibit. Ya, dengan ketentuan kalau kita perhatikan ya, yang biru ini adalah jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali 8 itu 64. Jadi ada 64 jeruk. Berarti kalau 100 dikurangi 64 ada 36 apel. Berarti A dengan B ini benar. Gampang ya kalau lewat gambar teman-teman. Ya, ini mudah. Silakan saja kalau kalian mau menggambar seperti ini. Nah, cara yang kedua yang saya mau tawarkan di sini teman-teman adalah saya hilangkan dulu gambarnya. Nah, perhatikan polanya seperti ini. Ini kan ada 9 pohon. Kalau 9 pohon itu di dalamnya terdiri dari pelan-pelan saja ya. Ada jeruk 1, terus apelnya ada 8 pasti. Karena jeruk ini penentu. Terus kalau misalkan ada pohonnya itu ada 16, maka jeruknya itu ada di dalamnya itu 4. Ya. Berarti otomatis apelnya dikurangi saja. 16 dikurang 4 itu adalah ada 12.
Terus kalau misalkan ada 25 pohon, berarti jeruknya itu ada berapa? Ada 9 ya. Berarti apelnya ada 25 dikurang 9 itu 16. Nah, sekarang panjang ke bawah ini. Bagaimana kalau misalkan ada 100 pohon? Jeruknya berapa? Jeruk dulu yang dicari. Caranya gampang sekali, teman-teman. Ya. Ini coba ya saya ilustrasikan. Bisa menggunakan pola bilangan, tapi kali ini coba ya saya pakai cara agak sedikit kasar ini, agak manual ya. Nah, ini kan 9, 16, 25. Jadi 9, 16, 25. Ini kan 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat ya. Berarti 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat, dan 10 kuadrat. Nah, ini dia 100 pohon ya. 9 pohon, 16 pohon, 25 pohon, dan seterusnya. Nah, sekarang ini saya mainkan. Ini kan 149, saya bisa tuliskan. Ini 1 kuadrat ya, 2 kuadrat, 9 3 kuadrat. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ketika banyaknya pohon ada 36, itu jeruknya ada 16 ya. Ketika banyaknya pohon itu 49, maka jeruk itu ada 25. Kalau misalkan banyaknya pohon itu ada 100, berarti jeruknya itu 8 kuadrat atau 64. Gitu. Berarti apelnya itu ada 100 dikurangi 64 itu dapatnya 30. Oh, bukan 64 ini, maaf. Tapi 8. Ya, 8 harusnya ya. Maaf, ini salah ketik. Ini 8. Jadi 1 2 3. Oh ya, maaf. Aduh, sudah 64 ya. Berarti apelnya itu ada 30. 100 dikurang 64 itu ada 36. Jadinya di sini, teman-teman. Coba kita lihat. Jeruknya ada 64, apelnya ada 36. Sama dengan yang tadi. Nah, sekarang tinggal kita hitung apakah C ini benar. Kita tinggal kasih masuk angkanya ini. 100 dikali 64, 10.000 dikali 64. Di mana saya tulis ini? Ya. Tunggu dulu, saya hapus ya, teman-teman. Berarti berapa tadi? 64 dikali 10.000, karena jeruk ya, itu dapatnya 64.000. 640.000 ditambah dengan 36 apel, harganya itu 20.000. Berarti 36 dikali 20.000 itu dapatnya 720.000. Kalau ditambah di sini 60 tambah 720 dapatnya 1.360.000 ya. Modalnya cuma 1,3, yang dibutuhkan 1,360, berarti ini tidak cukup ya, salah. Oke, nomor 3 ya, diperhatikan di sini, teman-teman. Di sini ada penomoran pada perumahan, diperhatikan di sini. Setiap blok terdiri dari 8 rumah yang nomornya urut pada setiap blok dari yang terkecil sampai yang besar. Kemudian papan nomor yang ditempel di rumah diberi itu warna-warna. Terdapat 20 blok rumah dengan nama blok A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi ini blok A, blok B, blok C, blok D, dan seterusnya ke bawah. Nah, contoh penomoran rumah adalah seperti ini. Blok A1 biru, blok B 13 hijau, dan seterusnya. Maksudnya adalah kalau misalkan blok A1 biru, berarti dia terdapat di blok A nomor 1 warna biru. Itu kan, dan seterusnya. Nah, di sini ada soal, beri tanda benar atau salah setiap pernyataan berikut ini berkaitan dengan nomor rumah dan lokasi blok perumahan pada wacana di atas. Nah, paling bagus teman-teman kalau kita rinci dulu ya, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Misalkan blok A. Blok A itu nomor 1 sampai 8 ya, 1 sampai 8. Kalau blok B 9 sampai 16, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, berarti berselisih 8. Blok C ini 17, 16 tambah 8 itu 24,
berarti D ini adalah 25. 24 tambah 8 itu 32. Ini E adalah 33. 32 tambah 8 itu 40. Nah, diperhatikan bagian A, rumah dengan nomor rumah 21 terdapat pada blok C. Ya, 21 ini ada di antaranya di sini. Berarti ini benar. Kemudian bagian B, rumah nomor 8, 16, 24, 30, 38 adalah warna yang sama, yaitu orange. Coba. Orange kan yang di ujung ya. Ini 8. Oke. Orange ya. 16 ini yang di ujung. Orange juga benar. 24 juga orange. 30 itu kan, ini kan 32 orange, 31 juga orange, 30 itu warna hijau. Berarti salah. Oke, ada satu tidak memenuhi, berarti ini salah. Bagian C, salah satu rumah pada blok D kuning, ini 25, 26, 27, 28. 27, 28 di sini adalah warna kuning. Salah satu rumah pada blok D kuning adalah nomor rumah 27 dan 28. Ini salah, teman-teman. Ya, ini salah konteks penggunaan kalimat. Salah satu rumah, artinya salah satu rumah berarti satu rumah. Nomor rumahnya itu 27 dan 28. Ya, masa satu rumah itu dua nomor rumahnya? Salah kan? Seandainya di sini dia menggunakan kata atau, baru benar. Jadi salah satu rumah pada blok D kuning adalah nomor rumah 27 atau 28, ya kan? Ini kuning salah satunya gitu. Bagian D, rumah dengan nomor 18 mana ya? Ada di sini. 26, 36 terletak pada posisi yang sama di blok masing-masing. Ini kan 18. Coba dirinci ya, enggak apa-apa. Ini kan 18 di sini. Kemudian 26 di sini juga setelahnya ya. 34 juga setelahnya. Terletak pada posisi yang sama, oke. Yaitu nomor 2 dari nomor rumah terkecil. Benar ya? Nomor 2 dari rumah terkecil setiap bloknya. Berarti ini benar. Oke, jadi BSSB. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Ya, diperhatikan. Nah, seseorang ini sedang mencari rumah dengan kriteria sebagai berikut. Terletak, anggaplah kita ini mau mencari alamat rumah ini, ya. Katanya petunjuknya terletak paling samping dalam sebuah blok 2 berada pada blok E, F atau G, berjarak 1 atau 2 rumah dari kompleks hijau. Bantulah orang tersebut untuk mencari kemungkinan rumah yang ditujunya dengan menentukan nomor rumah. Nah, kita rinci lagi ya, teman-teman, seperti yang tadi, enggak apa-apa. Kita rinci 1 sampai 8. B, ini kan kita belajar ya, enggak apa-apa kalau pelan-pelan seperti ini, teman-teman. 17 sampai 24. D ini 25 sampai 32. E 33 sampai 40. F ini adalah 41 sampai 48. G 49 sampai 56. Berjarak 1 atau 2 rumah dari kompleks warna hijau. Ya, berarti bisa dikatakan samping ini kan paling samping, berarti samping kanan yang ada di sini berjarak 1 atau 2 rumah dari kompleks hijau. Berarti bisa saja ini blok EFG ya, ini berarti bisa saja ini kan 40. Sekitar rincian, dapat apa teman-teman? 39, 38, 37. Ini berarti 48, 47, 46 ya. Di sini 45. Di sini 56, 55, 54, 53. Kita rincian, enggak apa-apa, kan kita belajar ini. Nah, kita cari
yang mana yang memenuhi di sini? Rumah dengan nomor 24. Tidak ada 24 di sini. Ya. Berarti ini salah. Rumah dengan nomor 33. 33 juga tidak ada di sini. Salah. Ya. Rumah dengan nomor 39. Jadi bisa saja kan? 39 ini ada di sini. Oke. 40. Iya benar, karena kan berjarak 1 atau 2 rumah dari hijau. Oke. Nomor 48 bisa juga ya. Oke. Baik ya teman-teman, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya ya. Semoga kalian bisa lulus ya tahun ini teman-teman. Saya doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.